Oke, sebentar saya share materi. Oke, udah nampak ya? Nama Pak? Oke, oke. Bentar, dah. Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ngobrolnya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tipologi pemikiran pendidikan yang berikutnya yang nanti bisa kita elaborasikan di dalam sistem pemikiran di kawasan Kemelayuan, yaitu tentang pragmatisme. Nah, ini dia, pragmatisme. Pragmatisme ini adalah suatu pandangan dalam dunia filsafat pendidikan yang menyatakan bahwa realitas sebagai sesuatu yang secara tetap mengalami sebuah perubahan. Jadi kalau kita lihat di dalam pandangan pragmatis, biasanya kalau orang berpikir pragmatis, dia berpikir ya secara realistis saja bahwa apa yang terjadi pada hari ini itu se- secara simultan juga akan mengalami sebuah perubahan. Perubahan inilah yang perlu dipahami sehingga bisa menjadi hal yang harus digerakkan. Memang pada hakikatnya sebuah perubahan itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak kita lihat dalam konteks realitas. Jadi cara berpikir pragmatisme ini melihat kondisi kenyataan itu menjadi bagian penting untuk membuat sebuah perubahan. Perubahan tidak akan mungkin kalau kenyataan yang kita lihat itu berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Kita melihat ada empat hal yang nanti sejarahnya, konsepnya seperti apa, lingkungan pragmatis itu seperti apa, dan tujuannya bagaimana. Oke, kita lanjut pelan-pelan. Ya matikanlah. Oke, ini sejarah munculnya. Jadi kalau dilihat di dalam sejarah kenapa pragmatisme ada dalam pemikiran filsafat, awalnya merupakan metode dalam epistemologi untuk menjelaskan makna gagasan dan berkembang menjadi nilai manfaat bagi kehidupan. Jadi pragmatisme itu awalnya memang konteks metode dalam epistemologi. Epistemologi kan filsafat pengetahuan ya. Filsafat pengetahuan untuk meraih sesuatu, untuk mengetahui sesuatu. Namun berkembang hanya bukan saja persoalan bagaimana cara mengetahui, tetapi juga ada berkembang menjadi nilai manfaat. Jadi gagasan yang kita kembangkan dalam realitas pragmatisme itu tidak akan bisa muncul menurut mereka kalau tidak ada konsep manfaatnya itu apa. Jadi orang-orang yang berpikir pragmatis itu orang yang berpikir bahwa hari ini kita melakukan apa dan nanti dampaknya seperti apa. Jadi sangat praktis dan sangat apa nama kita katakan sangat sederhana sekali. Charles Sanders Peirce tahun 1839-14, dia mengungkapkan bahwa kebenaran pikiran harus diletakkan dalam praktek langsung kehidupan. Jadi dalam pemikiran pragmatisme menurut pemikiran Sanders Peirce bahwa pikiran yang kita hasilkan dari realitas lingkungan yang kita lihat itu harus ada langsung dalam pikiran kehidupan kita. Jadi jangan kita berpikir sesuatu itu di luar konteks eh, apa namanya nih nilai kehidupan yang tidak ada. Itu menurut dia itu hanya angan-angan saja. Jadi dia ingin berbicara tentang persoalan yang bisa berdampak langsung terhadap konteks yang ada. Jadi kalau kita berpikir hari ini kita inginnya apa, nanti sebaiknya seperti apa, gitu. Kemudian dilanjutkan oleh William James 1842-1910 menyatakan bahwa kebenaran sebuah gagasan itu ditentukan oleh azas manfaatnya dalam kehidupan. Jadi sehebat apapun gagasan orang, ide untuk membentuk ini, tapi tak ada manfaatnya.
kan sia-sia. Jadi pragmatisme itu berpikir bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan itu harus ada nilai realitasnya, kemudian manfaatnya itu seperti apa. Kalau tidak, itu dimaksudkan dia adalah sia-sia. Jadi orang berpikir pragmatis itu biasa orang berpikir ingin apa adanya dan cepat bermanfaat bagi yang lain. Jadi cepat mengolah sebuah perubahan ketika melihat ada sesuatu yang berbeda dari apa yang dia pikirkan. John Dewey dilanjutkan 1859 sampai 52. Pemikiran manusia selalu berubah sesuai fakta kehidupan. Maka pemikiran mengalami juga pertumbuhan. Bisa saja yang kita pikirkan hari ini seperti ini yang kita rancangkan, ternyata fakta di lapangan itu berbeda. Nah, orang berpikir pragmatis itu biasanya menyesuaikan ide yang dia dapatkan dengan fakta yang dia lihat. Ya, kadangkala memang tidak disetujui oleh orang, perencanaan sudah dibuat matang. Tapi ternyata ketika ada sesuatu yang harus lebih cepat dilakukan, nah dia akan berubah sesuai dengan kondisi yang seperti itu. Nah, ada orang yang menyatakan bahwa orang berpikir pragmatisnya orang yang boleh dikatakan ngikut atau berubah tiba-tiba. Bukan seperti itu juga. Karena dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Kalau tidak demikian, kata dia, pemikiran-pemikiran itu tidak akan pernah berfakta, tidak akan bisa berhasil ketika melihat sesuatu yang berbeda. Nah, misalkan saja, salah satu contoh ya, dalam misalkan pemikiran praktis. Kita ingin melaksanakan suatu misalkan kegiatan atau pembangunan, ini harus sesuai dengan konsep 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ternyata ada suatu hal yang dia harus lebih cepat. Kenapa? Karena faktor cuaca muncul atau faktor lingkungan yang tiba-tiba itu tidak memungkinkan sehingga mengakibatkan ini harus lebih cepat dia lakukan daripada perencanaan yang dia gerak. Resikonya adalah memang tidak bisa cocok atau tidak bisa sesuai dengan perencanaan, tapi ini kalau tidak dilakukan pilihan ini, pilihan pragmatis ini, ya, kalau tidak dilakukan, barang ini tidak akan bisa bergerak selamanya. Nah, ini yang kadang-kala ada kawan-kawan yang tidak memahami kondisi pragmatis yang ada dalam lingkungan itu. Nah, menurut Charles Sanders, William Jasmine, John Dewey, orang yang berpikir pragmatis itu bukan berpikir yang tidak melalui perencanaan, tetapi sangat memahami kondisi fakta di lapangan, ya kan? Karena yang sudah kita rencanakan matang-matang, ternyata lebih lambat atau lebih cepat pelaksanaan itu dari apa yang kita perkirakan. Nah, faktor X di tengah itu yang disebut dia dengan faktor yang disebut dengan pertumbuhan yang lebih cepat karena ini bisa memberikan dampak yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ini kadang kita berpikir bahwa ini tidak akan bisa terlaksana, tapi tiba-tiba di tengah jalan ada faktor lain yang membuat ini ternyata bisa. Nah, gitu kan. Ini ternyata bisa karena ada faktor lain, misalkan faktor yang berhubungan dengan relasi, dengan apa segala macam, yang ternyata ini harus kita buat pilihan. Nah, sekarang ketika ini terlaksana, ini akan memberikan dampaknya bagi pertumbuhan yang ada. Nah, jadi eh, pragmatisme, ya kan, kalau kita lihat di dalam konteks yang seperti ini, pragma itu adalah fakta, benda atau materi, kebenaran sebagai sesuatu yang sesuai dengan fakta berdasarkan manfaatnya faktanya begitu bisa saja kita sudah merencanakan A B C ternyata faktanya itu berbeda dari apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena ini berdasarkan manfaat yang ada. Jadi konsteknya yang berhubungan dengan nilai-nilai dasar pragmatisme itu ada fakta, realitas, dan nilai manfaat. Jadi ada 3 hal ini yang dikembangkan dalam pemikiran pragmatisme. Ketika fakta kenyataannya itu memang sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, kemudian ini kan realitas kehidupan ini apakah cocok apa tidak? Kemudian bisa bermanfaat apa tidak kalau ini menjadi sebuah pilihan-pilihan yang harus kita luar. Nah, orang biasanya ketika pragmatisme ini masuk ke dalam sistem pemikiran kehidupan kita, ya ini banyak orang berpikir ini, wah pragmatisme ini ada aji mumpung katakan, aji mumpung orang bilang begitu ya, aji mumpung. Tapi bukan persoalan aji mumpung atau tidak, tapi karena faktanya dengan kenyataan yang dia lihat, dengan realitas kehidupan yang dia alami, ini ternyata pilihan ini harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, konsekuensinya nilai manfaatnya juga tidak akan nampak. Bisa saja dia tidak melakukan itu, tapi resikonya kegiatan tidak akan pernah terlaksana dengan apapun yang ya. Ya.
Nah, ini yang dilihat di dalam konteks. Nah, lingkungan pragmatis, kalau di dalam pemikiran pragmatisme ini kita masukkan ke dalam realitas pemikiran pendidikan kita. Jadi, bahasanya begini, sekolah itu sebagai pengembang teori dan praktek. Jadi, teori dan praktek ini kadang-kala kan ada sesuatu yang berbeda ya. Nah, jadi, teori cocok dengan apa yang kita sampaikan dari kurikulum, dari sekolah, perencanaan, segala macam. Tapi ternyata kebutuhan di tingkat masyarakat, kebutuhan di tingkat sosial kita itu berbeda kadang. Kenapa begitu ya? Karena perubahan itu lebih cepat daripada teori yang kita lakukan. Makanya sekolah membentuk individu yang pragmatisme. Jadi pragmatisme dalam pengertian gabungan. Kalau dia belajar teori, bagaimana cara prakteknya juga bisa dia manfaatkan. Kenapa? Ya karena kalau tidak begitu ya akan sia-sia. Contoh misalkan begini ya, di lingkungan sekolah itu kadangkala ada memiliki misalkan metode-metode atau kurikulum baru yang bisa digerakkan. Tetapi pembelajaran di kampus itu kadangkala harus melalui proses-proses tertentu yang berbeda dari pemahaman-pemahaman yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah, ini juga ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa diajarkan. Ada yang bisa diajarkan. Nah, ini yang saya pikir berbeda. Jadi individu yang pragmatis yang digerakkan di sini, paling terpenting itu yang akan dilihat itu adalah leadership-nya. Mampu tadi ya menyelesaikan persoalan dengan teori yang dia lakukan. Nah, kadangkala ketika ini tidak masuk, dia hanya berpaku pada teori atau praktiknya. Makanya hari ini orang banyak berpikir begitu dia sudah selesai, dia bingung. Lingkungan kerjanya berbeda dengan teori yang dia gerakkan. Misalnya gini, dia sarjana pendidikan. Tapi prakteknya, lingkungan itu membutuhkan tidak itu. Dia ingin memasukkan di situ, memasukkan konsep pendidikan ya. Tapi dia bergerak, akhirnya dia harus bergerak kepada sektor ekonomi dulu misalnya. Nah, gitu ya. Yang penting bisa bertahan hidup dulu. Ya kan pragmatisme di situ. Tidak semua orang diberi kesempatan. Begitu dia tamat, dia bekerja sesuai dengan konsep pendidikan atau teori yang dia dapatkan. Fakta di lapangan, dia harus lebih untuk menggerakkan konsep bagaimana bertahan hidup. Makanya ada teman-teman misalkan tamat dari kuliah dan segala macamnya. Oh, seharusnya mereka yang berasal dari pendidikan akan bekerja di sektor pendidikan. Tapi ada juga yang ternyata dia harus berwirausaha dulu. Ada yang jadi ojek dulu atau yang dari apa segala macam. Karena fakta lingkungannya berbeda dari apa yang dia lakukan. Apakah ini salah? Nah, pragmatisme menyatakan itu tidak salah. Gitu kan. Tapi itu adalah upaya dia untuk masuk ke dalam sistem kehidupan. Jadi pada masanya nanti begitu dia memahami realitas kehidupan tersebut, nanti dia akan kembali lagi kepada dunia dia, gitu kan. Akan kembali lagi kepada dunia pendidikan. Bisa saja dia tidak bisa jadi guru, tapi bisa menjadi pemilik sekolah. Bisa saja dia tidak menjadi seorang akademisi, tapi dia bisa membentuk orang sehingga bisa memberikan daya serap akademik itu pada pemikiran orang lain. Nah, ini yang disebut dengan realitas pragmatisme yang orang kadang-kala tidak memahami kondisi yang seperti itu. Kalau kita bertahan menurut pemikiran pragmatisme, kalau kita bertahan pada apa yang kita pegang dalam konsep teori saja, kita tidak akan bisa hidup dalam realitas kenyataan. Akhirnya terjadi pengangguran yang luar biasa. Nah, ini yang disebut dengan konteks individu yang pragmatis itu di situ. Pandai melihat sebuah peluang, walaupun kadang peluang itu berbeda dari apa yang sudah kita gerakkan. Nah, tetapi nilai dasar yang akan kita masuk ke dalam realitas kehidupan itu tetap berpegang. Yang kedua itu etika normatif untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Ya sama, orang misalkan begini. Apakah mungkin seorang yang hari ini kita belajar tentang etika profesional segala macam, begitu dia tamat, dia akan menjadi seorang profesional? Nggak mungkin langsung-langsung. Itu melalui proses yang panjang, ya kan, proses yang panjang. Nah, ini sama juga dengan realitas kehidupan yang ada. Nah, contoh misalkan dulu saya juga begitu tamat, saya misal jurusannya pendidikan dengan jurusannya adalah pemikiran keislaman. Begitu tamat, peluang yang ada bukan ngajar di situ, tapi ngajarnya di bidang sosial yang lain. Ini kan upaya untuk membentuk pribadi kita dulu. Baru nanti pada masanya setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mulai kita kembali kepada sektor kita yang ada.
Nah, kalau ada teman-teman yang memang begitu tamat, dia cocok dengan bidang dia. Ternyata kita tidak. Nah, apakah ini salah? Nah, ini pentingnya menurut pemikiran pragmatisme ini perlu ada gitu. Kenapa? Supaya orang merasa bahwa jangan jadi stres atau jangan jadi pikiran yang terbebani. Kenapa? Karena dia tidak mau berubah. Nah, itu kan bahasa dalam tanda petik ya. Berubah dari sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Walaupun sesuatu yang lebih baik itu kadangkala berbeda dari apa yang dia pikirkan. Nah, tapi kalau ini nggak diambil, konsekuensinya adalah pemenuhan kebutuhan hidupnya itu akan hilang. Nah, jadi etika normatif yang muncul dalam konteks pragmatisme itu sangat menyadari fakta lingkungan yang dihadapi kadangkala tidak seperti apa yang dia pikirkan. Nah, inilah memunculkan realitas praktisme. Nah, kalau sudah seperti ini, sekolah itu seperti apa? Nah, peserta didik diajak untuk bertindak berberi manfaat. Nah, ini kan menjadi kita mengajarkan peserta didik, membentuk mereka. Bagaimana apapun yang Anda pelajari, cari peluang kemanfaatannya bagi orang lain. Nah, di sini pentingnya bukan hanya pintar, tapi cerdas. Pintar sepertinya dikatakan ada tolak ukurnya ya. Tolak ukur nilai, angka, tolak ukur apa segala macam. Nah, tapi ketika dia cerdas, dia bisa melihat, oh ini ternyata tidak cukup seperti itu. Jadi kebanyakan ada orang yang nilai IPK-nya tinggi dan segala macam, tapi dia tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih baik misalnya. Atau ada teman-teman yang nilainya biasa-biasa saja, tapi kemampuan untuk beretorika, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, itu ternyata lebih daripada nilai yang dia berikan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, pragmatisme itu melihat dari sisi bagaimana seseorang itu bisa memberikan dampak besar bagi. Nah, jadi jangan kita salahkan kita belajar A, ternyata kita dapat B, gitu kan? Bukan persoalan salah A dan ke B-nya, tapi adalah kesadaran bagaimana membentuk nilai A menjadi B. Karena ada faktor X di tengah yang harus kita masukkan ke dalam sistem kehidupan kita. Jadi pembelajaran memberikan nilai manfaat bagi kehidupan. Bisa saja misalkan di S1-nya apa? Teknik perikanan. Tapi ternyata kerjanya di administrasi, gitu kan? Administrasi bukan administrasi perikanan pula, administrasi akademik dan segala macam. Bisa saja terjadi perubahan-perubahan yang signifikan seperti ini. Makanya perlu diperkuat dengan sertifikasi, dengan nilai yang lain dan segala macamnya. Nah, dalam dunia gerak kita hari ini, pragmatisme ini, ya, kah selamanya bisa merubah orang? Saya pikir kalau dalam konteks pemikiran pragmatisme, dia melihat kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Bahwa pada masanya, kita tidak bisa bertahan kepada konsep idealisme kita sendiri. Kalau kita tidak melihat fakta lapangan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan ketika ini nilai ini bisa gerak? Yaitu tadi, sekolah sebagai pengembangan teori dan praktek. Ada teorinya, ada prakteknya. Ada teorinya, ada prakteknya. Nah, hasil praktek itu di mana? Teori yang didapat dipakaikan di lapangan. Ternyata di lapangan itu berbeda. Nah, apa yang di lapangan dibawakan diskusi ke dalam sistem sekolah. Nah, ketika ini timbal balik ini sudah mulai masuk ke dalam sistem pembelajaran kita, orang akan menyatakan bahwa oh ada nilai manfaat yang bisa dia pakaikan. Jadi ternyata pragmatisme ini pada satu sisi itu memberikan warna baru bagi kehidupan manusia. Bahwa jangan takut, yang penting ada misalkan dulu orang tua kita kan sering bilang sekolah, pokoknya sekolah, sekolah. Kita nggak tahu sebenarnya kita sekolah ini untuk apa. Belajar tinggi-tinggi, nanti kemana perginya? Nah, ketika orang tua sudah menyatakan sekolah, sekolah, yang dia maksudnya itu adalah supaya kau pandai, supaya kau ini. Pandai pengertian apa? Bukan hanya faktor nilai, tapi pandai-pandailah melihat cara hidup. Jadi sekolah itu menjadikan kita untuk bisa merubah pola pikir dan menggerakkan ide sehingga bisa tahu terhadap lingkungan. Minimal kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ya kan? Nah, ini yang saya katakan seperti itu. Sama juga ketika kita lihat bahwa tidak semua orang yang berlatar belakang ilmu politik itu masuk anggota dewan. Gitu. Cuma ada pendidikan, ada ekonomi, atau segala macam. Nah, ini yang saya katakan, ini pragmatisme itu bukan dari latar belakang pendidikan yang dia lihat.
Tetapi apakah dia mampu untuk bisa memberikan azas manfaat? Mungkin faktor X yang dia hadapi itu bisa memberikan dasar kekuatan untuk keputusan nanti ketika dia berada di situ. Bisa saja, ya. Nah, jadi saya katakan bahwa jangan khawatir kalau pada hari ini orang menyatakan ada linearitas segala macam. Linearitas, ya, itu kan konteksnya kan adalah kesesuaian antara apa yang diambil dengan apa yang dia. Nah, sekarang linearitas tidak lagi dilihat dari kacamata yang seperti itu. Tapi bisa dilihat adalah azas kemanfaatannya sehingga dia bisa memberikan dampak bagi lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, jadi sekarang cara pemahaman konsep linearitas itu sekarang tidak dalam kategori rigid atau kaku, ya, kaku, tapi dia lebih besar lagi, bisa memberikan dasar manfaat bagi yang lain. Ya, oke. Kemudian tujuan pendidikan dalam konteks pragmatisme itu membentuk individu dan lingkungan yang pragmatis. Lingkungan pragmatis itu seperti apa? Apakah lingkungannya atau teorinya terus berubah atau segala macam? Tidak. Dia ada kesadaran, ada pemahaman bahwa antara apa yang dia dapat dengan apa yang dia lakukan, itu kadang-kala ada kesenjangan. Nah, itu kan ada kesenjangan. Kadang-kala sama, kadang-kala berbeda. Nah, kalau kita tidak memahami kesenjangan itu dalam bentuk sesuatu yang bisa kita dapatkan atau bisa kita raih, ya saya katakan bahwa semuanya itu akan sia-sia, ya kan? Jadi tugas dari sekolah itu, lingkungan itu menyadari bahwa apa yang Anda dapatkan hari ini, itu Anda harus juga melihat fakta, teori atau praktek yang berada di lapangan itu sama atau tidak. Nah, kalau dia berbeda dengan apa yang kita lakukan, ya kita mengalami sebuah perubahan-perubahan tertentu. Nah, perubahan dari segi cara berpikir, perubahan dari segi sikap, perubahan dari segi teori, ini akan cepat kita lakukan. Contoh misalkan, lingkungan hari ini menghendaki semuanya itu melalui IT, ya kan? Nah, dulu kita kuliah memakai Zoom ini dulu tidak familiar. Begitu COVID datang, nah, itu kan tahun 2019, mau tidak mau kita dipaksa kan untuk bisa seperti itu. Sulitnya minta ampun. Orang nggak ngerti gimana cara masuknya, gimana cara ini segala macam. Fakta itu menyatakan kalau ini tidak kita lakukan, selamanya kita nggak akan bisa belajar. Kenapa? Belajar yang kita pikirkan adalah tatap muka, tatap muka, tatap muka, bukan tatap wajah. Nah, itu kan bukan tatap wajah. Nah, ini kan akhirnya memunculkan istilah muwajahah dan segala macamnya. Nah, ini sekarang sudah aman-aman saja, sudah bisa, sudah banyak pengembangan-pengembangan konsekuensi yang seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak bergerak cepat dengan kondisi yang seperti ini yang disebut dengan kondisi pragmatis. Kalau kita hanya berdasarkan teori, mungkin 2024 barulah kita mulai Zoom pertama dalam sejarah kita. Tapi 2019, 2020 kita dipaksa untuk harus bisa. Nah, alhamdulillah sehingga bisa bergerak dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi pengambilan keputusan terhadap realitas yang terjadi ini harus lebih cepat daripada apa yang kita lakukan. Mungkin tantangan yang kita hadapi tidak semua orang itu sepakat dengan kondisi kita dianggap wah ini cari muka lah, ini beginilah, begini, begini, macam-macam. Ya itu wajar saja saya bilang. Makanya kalau kita sudah berada pada satu titik tertentu, yang menentukan hidup kita sendiri. Orang menyatakan, wah, dia dekat dengan A, dengan B, dengan C. Ini kondisi pragmatismenya seperti itu. Ya, saya pikir ada azas keuntungan dan kemanfaatan tidak dia berada di situ. Nah, sementara orang menyatakan tidak. Nah, itu kan. Dia menyatakan, loh, saya kalau dengan A, dengan B, saya dapatkan azas kemanfaatan dan keuntungan yang bisa dapatkan. Hasil keuntungan itu bukan hanya untuk diri saya, tapi membentuk lingkungan yang lebih baik. Menurut orang, lingkungan itu tidak membawa kepada lingkungan mereka. Kita membentuk sebuah kelompok tertentu. Ya, itu sudah juga lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi, ada nilai manfaat yang bisa ada. Nah, makanya kemarin saya katakan bahwa kalau kita tidak bergerak lebih cepat terhadap perubahan-perubahan kondisi yang seperti ini, orang akan menyatakan, ya biasa-biasa saja. Tidak ada hal-hal tertentu. Nah, jadi eh, cara memahami perubahan itu sehingga bisa masuk ke dalam sistem logika pemikiran kita. Tidak, saya katakan tidak semua orang mau ataupun mengerti ya. Dia menyatakan bahwa kita tidak konsisten lah
tidak istiqomah lah, segala macam. Dalam bidang ilmu sosial, tingkat konsistensi itu di mana? Konsistensi itu kan di tingkat ilmu pasti ya. Ilmu sosial, tingkat konsistensi itu ketika kita memahami fakta di lingkungan, sehingga kita harus mengambil keputusan itu. Nah, ini yang saya katakan ya seperti itu. Makanya teori pragmatisme ini bicara dalam tataran ilmu sosial yang lebih kuat. Kalau dalam ilmu pasti ya tidak bisa. Kenapa? Ya karena sesuai apa yang kita rencanakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, tetapi pragmatisme itu tidak bisa seperti itu. Kita melakukan A, ternyata fakta di lapangan membutuhkan B. Kalau kita bertahan juga dengan teori ini, ya kita tidak akan dipakai orang. Orang tidak membutuhkan itu, gitu kan? Kenapa? Karena misalkan begini, diundang dalam sebuah narasumber berbicara tentang konsep, misalkan tentang pengembangan sistem ekonomi pendidikan hari ini. Ya, kita masih bertahan kepada konsep teori ekonomi konvensional atau ekonomi yang biasa. Orang tidak akan nyambung kata dia. Apa yang kau katakan kita nyambung. Nah, masa mau kita membuka diri kan bisa seperti kalau tidak resikonya apa? Nah, kita akan diambil lagi sebagai narasumber ya. Orang bilang tak mungkin lagi lah dia kata apa yang disampaikan ini tak cocok dengan apa yang diinginkan. Nah, bisa saja kita merubah pola pikir orang terhadap kondisi-kondisi pragmatisme yang ada. Jadi menghasilkan peserta didik, bimbingan terus-menerus dari guru ini penting. Supaya apa? Supaya dia memahami ada lingkungannya ya seperti itu. Nah, misalkan tingkat kecerdasan atau tingkat kepintaran anak kan diukur dari segi angka ya kalau misalkan di sekolah di apa segala. Nah, kalau kita tidak melihat fakta kenyataan kehidupan anak itu di rumah, ya kita tidak tahu juga bagaimana dia bisa bergerak. Misalkan ada teman-teman ya begitu dia bro PR-nya bagus segala macam, karena dia tidak ada beban. Anak tersebut tidak punya beban. Misalkan dia normatif saja dari rumah jam sekian, makan jam sekian, balik jam sekian, di rumah dia keluarganya bagus segala macam, besok diantar lagi. Oh. Tapi ada sementara anak pagi dia sekolah, begitu siang dia harus membantu orang tuanya, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, sore juga dia harus membantu orang tuanya karena ekonominya minim. Nah, begitu dia malam dia baru mengerjakan. Nah, kadang-kala lampunya mati karena listrik belum dibayar. Nah, ketika kita tengok pagi, PR-nya belum selesai. Nah, fakta-fakta harap yang ada itu ketika kita membuat satu skema sama, ini kan kacau ini saya bilang. Artinya apa? Bukan dia tidak bisa. Fakta lingkungan yang dia hadapi itu berbeda dengan teman-temannya. Tapi dia berupaya untuk bergerak menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu, menghasilkan peserta didik yang dapat menerapkan ilmunya sesuai kebutuhan praktisnya seperti apa. Nah, ini juga yang saya pikir kelincahan dari seorang pendidik melihat faktor itu. Ya kan, tidak semua murid kita, mahasiswa kita itu punya kondisi yang sama dalam hal memahami suatu pembelajaran. Nah, begitu ya. Ini kenapa ya? Karena dia punya beban kehidupan yang berbeda masing-masing kita. Nah, beban kehidupan itulah yang dipahami dalam konteks pragmatisme itu. Ya kan, mungkin bagi dia mengerjakan PR terlalu banyak. Nah, itu kan. Bagi satu sementara orang bagus mengasah pemikiran dia, tapi pada satu sisi itu membuat dia terbebani karena dia harus apa namanya sih membantu orang tua lagi, harus begini lagi, harus begini lagi. Ada tidak yang lebih baik bagi kita? Tapi kalau kita buat standar yang sama juga, akan kesian. Nah, inilah yang dipentingkan pragmatisme melihat kondisi siswa. Yang penting bagaimana membuat dia pintar, membuat dia pandai, membuat dia bergerak menjadi lebih maju dengan konsep bisa tidak direka sistem model pelajaran itu sehingga bisa menguntungkan bagi semua. Ya kan? Kalau kita buat standar yang sama tanpa melihat beban yang dihadapi oleh peserta didik, lingkungan dia, tentu dia tidak akan pernah ngomong apa-apa. Nama seorang murid, dia akan patuh. Ya, Pak, siap. Akan saya lakukan. Tapi dia di rumah, nah inilah pentingnya komunikasi yang kita lakukan. Sehingga apakah ini memang membutuhkan seperti itu apa tidak. Nah ini ya, nah, memang tugas guru itu beratnya itu di situ. Manajerial ketika melihat kondisi fakta lingkungan yang ada seperti itu. Tapi kadang-kala kalau saya misalkan kuliah, misalkan di pasca, saya tanya, apakah bisa apa tidak begini-begini. Kita harus diajak
berpikir bersama. Kenapa? Ada yang eh, masing-masing kita lah macam pada hari ini kuliah. Kita kan punya punya kepentingan yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda, bahkan punya apa namanya tuh beban hidup yang berbeda kan. Wah, gitu. Beban hidup yang berbeda. Beban hidup berbeda itu maksudnya apa? Mungkin ada pikiran kita begitu tamat nanti mudah-mudahan aku jadi dosen, aku jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ada yang sementara tidak berpikir seperti itu. Nah, kan ada yang berpikir yang lain nanti setelah ini tujuannya adalah untuk ini, untuk ini, untuk ini macam. Nah, kondisi yang seperti itu yang saya katakan itulah pentingnya filsafat pragmatisme tuh muncul. Ya kan? Ya kan? Ada yang udahlah pokoknya hadir saja. Paham tak paham aku hadir. Nah, nanti kan lulus juga. Ada yang ini harus saya pahami. Ini kalau tidak nanti kenapa? Karena saya lepas ini akan membentuk suatu lingkungan baru untuk membentuk pikiran dan papan baru. Nah, macam-macam. Nah, kondisi yang seperti inilah yang disebut dengan pragmatisme. Kita inginnya seperti apa? Dalam suatu metode yang sama, tetapi hasilnya tentu akan berbeda. Nah, apakah itu salah? Ya tidak. Itulah pragmatis. Ya, kan kita, nah, ya kan, yang tahu kebutuhan itu ya kita kan. Yang tahu kebutuhan masyarakat secara praktis itu ya kita. Mungkin orang lain. Walaupun ilmunya sama, tapi cara penerapannya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Ya kan? Contoh misalkan begini, dulu kita sekolah lah. Ya kan? Kita termasuk mungkin siswa yang pandai atau siswa yang 10 besar dari bawah. Nah, ya 10 besar dari bawah. Ya. Saya termasuk yang 10 besar dari bawah. Mungkin kita nak bersaing pada teman-teman yang memang dia sudah ditakdirkan dalam tanda petik ya, ditakdirkan pintar, gitu kan? Ngomongnya aja hebat segala macam. Tentu kita minder dengan lingkungan seperti itu. Nah, kalau kita berada di situ terus, kita akan kalah. Caranya macam mana? Ya kita harus mencari sesuatu yang different, yang berbeda, yang dia tidak bisa masuk di situ. Ya kan? Nah, caranya apa? Ya kita keluar. Saya dulu waktu kuliah di Jawa, saya kalau bertahan juga di Pulau Jawa, saya bilang, wah ini kalau tamat, saya bilang kita tidak akan bisa masuk di situ. Kenapa? Karena tingkat persaingan tinggi. Ketika tingkat persaingan tinggi, orang akan berlomba-lomba untuk mencari kualitas yang terbaik. Sedangkan kualitas kita 10 besar ke bawah. Yang bersaing itu 10 besar ke atas. Untuk kita akan kalah di lingkungan itu. Caranya macam mana? Cari lingkungan yang tingkat persaingannya agak rendah. Caranya macam mana? Balik kampung. Balik kampung. Nah, itu pilihan. Itu pragmatis tuh di situ. Ya, akhirnya saya balik ke Pekanbaru. Karena Pekanbaru ketika itu baru membuka program pasca. Nah, jadi tingkatnya begitu di situ, kita mulai berjibaku dengan ilmu yang kita dapatkan. Ternyata keunggulan mulai masuk. Nah, mulai luar biasa bergerak. Begitu udah tamat, bisa juga bersaing di sana. Pekanbaru. Senang. Nah, saya katakan, ya karena di situ banyak dosen-dosen yang sudah profesor, yang sudah dokter. Kan mungkin bersaing dengan lingkungan seperti kita, cari lingkungan lain lagi. Saya ke Batam, saya ke Tanjung Pinang. Nah, kita bentuk suatu pemikiran baru yang ternyata ini bisa membantu kita untuk mencari yang lebih baik. Nah, menurut teman-teman, teman-teman yang zaman saya katakan bahwa kau ini pandai, hebat. Saya bilang hebat dari mananya? Saya bukan melarikan diri dari fakta lapangan, tapi saya mencari peluang baru yang tingkatnya itu sesuai dengan pemikiran pola pikir yang kita ada. Nah, oleh karena itu saya katakan kalau kita masih bertahan pada kondisi yang seperti itu, nah pragmatisme itu melihat peluang-peluang kebutuhan itu harus kita ciptakan. Kalau ini kita tidak mampu, tapi kita bertahan di sini juga, ya resikonya akan begitu. Tapi resiko yang kita hadapi, berapa lama kita perlu untuk bergerak? Ya mungkin 6 tahun, 5 tahun. Makanya dalam konteks seperti ini, kita akan berpikir, hari ini kita sama, tapi coba dilihat, 10-15 tahun akan datang, apakah kita sama? Nah, tentu berbeda kan? Nah, perbedaan itulah yang menjadikan dasar kita untuk bergerak. Kenapa? Kebutuhan praktisnya beda dari kebutuhan yang kita hadapi. Jadi oleh karena itu, mencari peluang seperti ini ya, saya katakan, ya, ya penting. Kalau tidak, ya selamanya kita tidak akan bisa bersaing, ya kan? Nah, bukan kita mau bersaing atau tidak mampu bersaing, tapi dalam konteks pragmatisme itu melihat bahwa mana peluang yang lebih menguntungkan, nah, gitu, yang lebih bermanfaat bagi kita ketika kita akan menerapkan suatu pemikiran atau ilmu tertentu.
Kalau orang kita menyatakan bahwa yang kita hadapi nih orang-orang yang luar biasa, ya tentu kita kalah. Kecuali kita punya modal kuat untuk berhadapan dengan mereka sehingga menjadi pemikiran yang luar biasa. Oke, saya pikir ini yang saya sampaikan. Mungkin kita kembangkan lagi di diskusi lah ya, lebih banyak. Jadi berpikir pragmatisme itu ada untungnya. Jangan kita berpikir bahwa pragmatisme tidak ada untung. Justru ini membuat kita bisa keluar dari satu titik ke titik yang lain dalam rangka untuk perubahan nilai hidup. Nah, oke, saya kembalikan kepada teman-teman semua. Silakan. Mungkin barangkali ada yang ingin kita diskusikan bersama. Izin Pak Dokter. Ya, silakan. Ya, Ya. terima kasih Oke. atas waktunya Pak Dokter. Perkenalkan saya Melvin Irawansyah dari R1. Jadi bicara tentang pragmatisme ini sangat menariknya. Jadi Ya. berarti bukan bicara tentang salah atau benar dalam mengambil suatu keputusan. Karena bicara pragmatisme itu ketika kita melihat antara ekspektasi dengan realita dan juga antara teori dengan praktek sehingga muncullah sebuah pragmatisme gitu kan. Tapi Ya. yang saya ingin coba tanyakan itu praktek-praktek pragmatisme dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Walaupun tadi mungkin dokter sudah menyampaikan misalnya secara latar belakang pendidikan misalnya dia tidak linear dengan pekerjaannya saat ini gitu kan. Cuma maksud saya, apakah misalnya, program, akselerasi dalam dunia pendidikan itu bagian dari pragmatisme sehingga seseorang membuat dia ingin menyelesaikan studinya lebih cepat gitu kan. Atau misalnya kalau di dunia perkuliahan misalnya, dia kerjanya di di dunia pendidikan misalnya kan, padahal misalnya latar belakang pendidikannya misalnya di di pertanian gitu, sehingga dia harus mengambil kuliah pendidikan lanjutnya, di MPI misalnya gitu kan. Nah, sehingga terjadilah matrikulasi sebelum melanjutkan pendidikan tersebut. Nah, sehingga Ya. kalau saya lihat seperti di sekolah-sekolah menengah sekolah-sekolah dasar menengah, di kurikulum kita saat ini, itu kan ada yang namanya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, itu kan kalau menurut saya Hmm. itu bagian dari pragmatisme atau tidak gitu kan. Sehingga ketika ada evaluasi dan penilaian harus diambil nilai yang autentik melihat dari misalnya proyek dan presentase seorang peserta didik gitu kan. Kemudian muncul lagi pembelajaran PJBL, project based learning. Nah, jadi mohon penjelasannya kembali Pak Dokter, praktek-praktek pragmatisme dalam dunia pendidikan itu seperti apa konkretnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, lanjut. Siapa? Silakan, Mbak. Izin, Pak Siapa lagi? Dokter. Ibu Kimia, ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat dengan Pak Melvin tadi ya, ada beberapa hal yang ternyata sama itu dalam pikiran saya terkait yang sudah ditanyakan Pak Ustadz Melvin tadi, bahwasanya ya berbicara tentang pragmatis dalam dunia pendidikan ini sangat menarik sekali. Karena beberapa hal tadi sudah terwakilkan di Ustadz Melvin, eh, maka saya ingin berdiskusi hal yang lain aja, Pak Dokter. Jadi begini, kalau dalam dunia pendidikan, terlebih ketika kita berusaha memberikan pemahaman kepada siswa peserta didik, begitu. Padahal kan pragmatis itu ya bukan tentang benar dan salah, tapi bagaimana kita melihat situasi sehingga kita memilih hal-hal yang realistis gitu ya, Pak ya. Nah, eh, Iya, siswa kita atau peserta didik itu terkadang gitu kan mereka lebih mengedepankan gengsi, misal memilih hmm, universitas impian gitu kan, kadang itu tidak iya, mengukur dengan mohon maaf misalnya finansial dari keluarga, kemudian kemampuannya sendiri secara kognitif dan adaptasinya nanti misalnya di dunia luar yang biasanya mereka saat ini gitu kan. Nah, itu eh, bagaimana begitu kan Pak? Maksudnya eh,
bukan mengatasi, maksudnya bagaimana ketika kita ingin merubah mindset yang seperti ini di siswa-siswi atau peserta didik kita, termasuk juga apa ya, latah atau kebiasaan orang tua yang berusaha semaksimal mungkin memasukkan misalnya anak-anaknya sekolah di sekolah yang misalnya apa ya, menengah ke atas misalnya, sementara di pertengahan waktu itu terbentur dengan kendala-kendala atau tantangan-tantangan sendiri gitu, Pak. Ya, Itu saja, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjut siapa? Pak Baik, saya Sabra? Pak. Ya. eh, Hah? Siapa? izin Pak. Ya, Ibu lanjut Laila? siapa? Oke Pak ya. Silakan, Oke, silakan. Siapa aja? Duluan. urutan Ini Pak, dari bahasan kita tadi mengenai teori pragmatis dan menyangkut tentang pendidikan tadi yang menjadi pokok bahasan kita, saya menemukan satu permasalahan. Eh, Jadi ketika secara pragmatis dalam pendidikan itu melalui teori dan praktek, kemudian ya, nilai manfaatnya, dan di sini saya menemukan ada permasalahan peserta didik yang melanggar peraturan sehingga memungkinkan dikeluarkan. Tapi ketika kita melihat latar belakangnya, latar belakang keluarga, kemudian bagaimana peserta didik ini dalam kesehariannya, kurangnya bimbingan dan perhatian keluarga, maka menjadi dilema apakah dengan dia melanggar peraturan ini harus dikeluarkan, dihukum, dan kemudian lagi jika dia tidak dikeluarkan, itu akan muncul suara-suara dari teman-teman lain maupun pihak orang tua, peserta didik yang lain. Nah, jadi bagaimana nih Pak ya untuk seorang pimpinan maupun suatu lembaga dalam menyikapi hal tersebut? Ya, terima kasih. Ketika kita bicara pragmatis tadi Pak ya, makasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Silakan lanjut. Siapa? Oke, Pak eh, Sabra. Ya. baik Pak, terima kasih kesempatannya. Gini Pak, yang saya dengar ya dari beberapa akademisi, salah satunya Bagus Mulyadi ya, Indonesia ini kurang menerima orang yang multidisipliner gitu. Karena orang tua melihat salah satu apa? Padahal ya masalah-masalah yang rumit itu terkadang hanya bisa diselesaikan dengan keilmuan yang multidisipliner. Artinya linearitas di sini harusnya tidak diperhatikan begitu karena beberapa masalah itu rumit, terutama masalah pendidikan gitu. Nah, Bapak termasuk yang setuju nggak Pak kalau seharusnya linearitas itu dihapuskan begitu? Karena justru itu mempersulit regulasi kita dalam menyelesaikan masalah-masalah di pendidikan. Misalnya ada beberapa guru yang sampai nggak bisa sertifikasi hanya masalah linearitas, nggak bisa mengajar ini hanya masalah linearitas gitu. Padahal se- kita kalau berpikir pragmatis ini dibutuhkan gitu. Saya ingin pandangan Bapak aja. Sementara kan menteri nggak harus linear gitu. Kenapa guru harus linear gitu? Itu Pak, mungkin itu aja sederhana Pak. Iya, iya, oke, oke. Oke, persoalan linearitas. Oke. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Nah, banyak nih. Oke, kita eh, oke. Tentang Pak Malvin, nah ini bagus ini. Ustadz nih tentang bagaimana praktek pragmatisme dalam dunia pendidikan ya. Ya, jadi ya memang saya katakan tadi bahwa pragmatisme itu mengajarkan bagaimana konteks peluang-peluang yang ada di dalam pembelajaran itu bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan praktis di masyarakat ya. Nah, memang praktek pragmatisme dalam konteks nilai dasar pendidikan itu memang dari awal pragmatisme itu mengembangkan konsep pembelajaran misalkan yang berhubungan misalkan dari SMK dan segala macamnya yang ada ya. Tapi saya katakan begini, praktek itu tidak mesti berada dalam lingkungan teknis ya. Ini kan tidak langsung dalam lingkungan teknis. Misalkan teknis dalam pengertian, oh anak ini harus
ada siap pakai kerja dan segala macam. Kita yang bergerak di bidang ilmu sosial, SMA, aliyah, kemudian perguruan tinggi keagamaan kan lebih banyak. Termasuk pendidikan, ini kan bidang-bidang ilmu sosial ya. Nah, tingkat prakteknya itu dilihat bukan secara teknis ya, tapi secara azas kemanfaatannya bisa memberikan dampak bagi pengembangan sosial masyarakat ataupun tidak. Nah, ini. Ya, kalau dia berhubungan misalkan eh, berhubungan dengan teknik, berarti kondisi ekonomi, misalkan kondisi sosial, itu kan berhubungan dengan fakta, misalkan kebutuhan dan supply dan demand. Tapi ketika faktor sosial itu tidak masuk, misalkan terjadi kerusuhan, terjadi apa segala macam, itu kan berdampaknya lebih ngeri lagi daripada faktor-faktor teknik yang seperti tadi. Jadi makanya biasanya kalau dalam pengertian pragmatisme dalam pendidikan, dalam konteks ilmu sosialnya, yang lebih dipentingkan itu pemahaman terhadap kondisi lingkungan itu, supaya jangan sampai terjadi chaos, ya kan? Nah, pemahaman terhadap kondisi jangan sampai terjadi chaos, itulah yang perlu digerakkan ke dalam peserta didik kita hari ini. Orang berpikir eh, apa namanya itu dampak dari chaos itu lebih besar ya daripada dampak ekonomi dan dampak yang lain gitu kan. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah tidak bisa lagi memenuhi kehidupannya segala macam, ini kriminalitas kan muncul ya. Pemahaman terhadap kondisi sekolah dengan masyarakatnya biasanya itu diletakkan ke dalam pemahaman kepada peserta didiknya. Nah, makanya kebanyakan sekolah-sekolah di kita itu di daerah Melayu lah khususnya itu lebih banyak mengajarkan di konsep etika, konsep moralitas, konsep bagaimana bisa memahami orang lain, bagaimana memahami kondisi lingkungan, kondisi yang lain. Hal-hal teknis yang terkait dengan bagaimana cara mereka bisa bergerak itu tidak terlalu banyak diajarkan. Kenapa? Ya karena memang daerah kita, sosialitas kemelayuan, ini nilai pragmatisme itu bisa dilihat ketika dia bisa menjaga kondisi sosial masyarakatnya supaya jangan sampai tidak bergerak. Makanya wajar kalau kita lihat kenapa kok terjadi perbedaan di negara maju yang berkaitan dengan tingkat kemajuan dan segala macamnya, tapi di tingkat kita, daerah-daerah Asia Tenggara segala macam itu lambat. Ya, karena yang kita jaga itu tatanan masyarakatnya. Jadi kondisi sosial pragmatisme yang muncul di kita itu lebih banyak iklimnya itu ketika terjadi perubahan pimpinan di tingkat atas, itu juga akan berdampak kepada perubahan di tingkat bawah. Nah, ini kan kondisi realitas sosial yang muncul kan. Walaupun ide besarnya nanti akan memunculkan teknik, memunculkan ekonomi, memunculkan sumber daya, segala macam, tapi tetap pada akhirnya penjagaan terhadap nilai sosial itu yang lebih penting, yang dilihat dari kacamata yang seperti itu. Kenapa? Apalagi faktornya apa di lingkungan? Pertama, masyarakatnya majemuk. Kemudian yang kedua, kebanyakan pulau yang berbeda, cara berpikirnya berbeda, wataknya berbeda. Nah, jadi ternyata keilmuan sosial itu lebih lihat secara pragmatisme, sehingga ketika menjadi membentuk individu yang pragmatis, itu pemahamannya tidak lagi secara teknis. Ya, secara teknis bahwa ini yang harus dilakukan begini, 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 begini. Tetapi penjagaan nilai sosial itu yang lebih kuat. Misalkan belajar di Indonesia, sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang teknis itu kan tidak lebih banyak daripada yang sosial ya. Nah, kenapa ya? Karena memang cocoknya di kita itu lebih banyaknya begitu, ya kan? Lebih banyaknya begitu daripada yang tidak. Makanya kalau ditanya tadi apakah cocok orang belajar A kemudian dia dapat B, ya itu seperti itu. Karena faktor lingkungannya berbeda dari apa yang dia dapatkan. Ya kan? Misalkan orang teknik tapi ternyata dia kerjanya di bank, gitu kan? Nah, ada juga yang ternyata ada teman-teman yang di bidang ilmu keagamaan gitu kan, tapi dia ternyata masuk ke dalam sistem yang berbeda. Ada juga misalkan ternyata latar belakangnya PAI, tapi dia bisa mengajar matematika segala macam, segala macam. Nah ini kan saya kan kenapa? Karena memang pragmatisme yang bergerak dalam lingkungan di kita itu lebih banyak bukan pada soalan linearitasnya lagi, tapi penjagaan konsep sosialnya, gitu ya. Kemudian ketika ditanya situasi realistis yang bagaimana yang berkembang sehingga bisa berdampak kepada kondisi sosial masa kita, ya memang kita memahamkan peserta didik itu
ketika mereka berupaya jangan sampai gengsi dan segala macamnya. Ini kan perlu namanya peleburan sosial ya. Peleburan sosial itu model pola pembelajaran kerjasama. Ya kan, anak dididik dalam bentuk lingkungan diskusi A, B, C, D dalam bentuk yang ada, sehingga dia bisa membuat suatu tugas dalam bentuk kelompok dan segala macam. Itu kan salah satu melatih mereka jangan sampai terjadi hal-hal yang sifatnya gengsi dan segala macamnya. Ada harapan orang tua sehingga dia bisa menjadi yang lebih baik, seperti sehingga dimasukkan di sekolah A, B, C, D. Ya nggak ada masalah. Kadang-kala anaknya tidak mau seperti itu. Nah, ini kan perlunya bagaimana tingkat pragmatisme yang ada. Ya, kita perlu bertanya ke gurunya, kita perlu bertanya kepada psikologis dan psikolog dan segala macamnya kan. Nah, sekarang konsep-konsep itu sudah ada semua, tinggal bagaimana kita menggerakkan cocoknya dia seperti apa. Kita membekali mereka dengan bidang keilmuan tertentu. Misalkan lah ya, kita punya harapan besar kepada anak kita nanti sehingga dia bisa menjadi dokter atau segala macam kita kuliahkan dia di A, di B, di C. Nah, pertanyaannya adalah eh, begitu dia tamat apakah memang cocok dengan apa yang dilakukan? Iya, fakta kehidupan akan tentu akan berbicara lain. Tugas kita bagaimana mengawal lingkungan ini cocok dengan apa yang dia pikirkan. Gitu kan? Dengan tidak serta-merta menghilangkan jati diri dia untuk bergaul di lingkungan sosialnya. Ya, kalau dia hanya berkutat pada bidang A, ternyata ilmu leadershipnya atau ilmu kemampuan sosialnya terkukung sehingga berakibat dia tidak mau bergaul kepada orang lain. Itu kan berdampak juga nanti ketika dia keluar kan. Nah, ini yang saya katakan ini yang pentingnya di dalam konteks pragmatisme pada hari ini pemahaman terhadap lingkungan masyarakat kita seperti apa. Beda misalkan masyarakat Eropa atau masyarakat Singapura atau masyarakat di Jerman atau segala macam itu dia berpikir teknik. Jadi orang kalau sekolah, orang kuliah itu keluar belajar itu pasti cari kerja. Jadi kan cara berpikirnya kan seperti itu kan, cari kerja, cari kerja, cari kerja, cari kerja, cari kerja. Kenapa? Dengan bekerja mereka dapat uang, dengan uang mereka bisa menghidupi kehidupannya dan bisa menjadi yang lebih baik, ya kan? Nah, ada sementara di kita berpikir bahwa eh, bekerja itu adalah berdasarkan nanti fakta lingkungan yang dia dapatkan. Nah, makanya sekarang terjadi suatu perubahan pola pikir kurikulum, misalkan di perguruan tinggi, profil kita ingin jadi apa? Profil lulusan yang akan dia dapatkan. Nah, apakah cocok 100% profil itu? Ya tentu tidak cocok. Tapi kalau kita ingin cocok-cocokkan, itu bisa saja, gitu kan? Nah, pada hari ini juga akreditasi itu dicocokkan dengan konsep linearitas tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa nih Pak Sabra ya, linearitas. Karena kalau tidak begitu, akreditasi tidak akan meningkat dengan konteks realitas. Termasuk juga guru dengan realitas seperti itu harus melalui A, B, C segala macam. Ya, tetapi sekarang kan sudah mulai digerakkan dengan realitas bahwa mungkin dia tidak cocok dengan A, dia bisa bergerak ke B. Ketika dia cocok dengan B, dia akan bergerak ke C. Nah, ini yang saya katakan bahwa kepandaian kita cara melihat realitas seperti itu, ini akan memberikan dampak kuat bagi kita untuk maju. Kalau kita berbicara misalkan ikut tes dengan tempat tertentu, misalkan tak PNS, P3K, tak apa segala macam, itu yang diminta ke linearitas. Linearitas itu apa? Misalkan cocok tidak? Kebutuhan yang diminta itu adalah di bidang sarjana A, B atau C. Nah, tapi yang kita butuhkan itu tidak itu kan sulit. Misalkan yang dia butuhkan adalah S1 administrasi pendidikan atau S1 manajemen. Ternyata kita sudah di atas itu, dengan S2 manajemen. Kita masukkan juga S2 itu dalam hal untuk borang kita, itu pasti ditolak. Kenapa? Yang dibutuhkan itu apa? S1 atau S2? Nah, mungkin dalam pikiran kita mudah-mudahan diterima lah nih, karena kita lebih tinggi. Ya tidak. Kalau dalam kacamata konsep linearitas itu pasti ditolak. Kenapa? Ya karena tidak cocok dengan apa yang diminta dengan apa yang dihasilkan. Nah, ketika sudah sampai pada realitas seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya, kalau Anda bertahan juga, kita bertahan juga dengan kondisi seperti itu, ya tidak akan masuk. Nah, itu kan. Tapi mungkin ada peluang lain yang bisa kita gerakkan di luar itu. Bisa saja dalam bentuk entrepreneurship atau segala macamnya. Dengan sesuatu yang lebih berat dari apa yang kita pikirkan. Saya aja misalkan, saya tamat tahun 98, teman-teman saya rata-rata ada yang sudah jadi pegawai segala macam. Sedangkan kita masih bertahan
untuk kuliah lagi, 98, masih kuliah lagi. Nah, dia bertanya, ngapa kuliah-kuliah terus ya? Karena itu buat penat aja kata dia. Orang udah mulai masuk dan bekerja dan segala macamnya. Nah, sampai dah tamat 2000 pun saya masih mencari lagi. Kita mengajar di luar bidang yang kita dapatkan. Tidak ada masalah berapa kali tes segala macam. Ini kan uji coba mentalitas dengan nilai pragmatisme yang kita lihat. Nah, ternyata begitu kita tamat 2006 ternyata ada peluang khusus bisa dapat. Ternyata dia tetap berada di situ juga. Dia tidak meningkat statusnya sejak 10-20 tahun hanya berada di situ karena dia sudah nyaman. Nyaman dalam pengertian sudah mapan, inilah pilihan hidup saya. Nah, pragmatisme itu melihat kalau kita sudah batas kenyamanan itu sudah letah dan tidak ada perubahan, ya pragmatisme tidak akan bisa masuk di situ. Ya sudah, itu pilihan hidup. Tapi kalau kita ingin merasa bahwa, oh kita harus bergerak lagi, keluar lagi. Mungkin kita nggak bisa masuk di A. Kita buka peluang bisa masuk di B itu bagaimana? Di C itu bagaimana? Di D itu bagaimana? Nah, makanya pragmatisme itu melahirkan konsep relasi. Ya kan? Kadang tidak cocok dengan apa yang ada, tapi kan ada persoalan relasi yang ada, itu kita bisa masuk dengan realitas seperti walaupun orang mengatakan itu sebetulnya nggak cocok dari situ. Tapi kemampuan kita ketika berada di situ melebihi dari apa ekspektasi orang ketika berada di situ. Tidak ada masalah. Peluang. Ya, peluang itu akan muncul seiring dengan perubahan zaman. Jadi pragmatisme itu melihat setiap peluang, setiap kebutuhan itu kita bergeraknya lebih cepat, membaca situasi yang ada itu lebih cepat. Nah, yang paling terpenting itu meyakinkan peserta didik kita tuh jangan gengsi, jangan apa segala macam. Bahwa mungkin mereka merasakan dan kita sebagai pendidik menyatakan ilmu yang kita berikan ke mereka itu udah cukup menurut kita kan. Nah, tapi belum tentu juga. Karena faktanya tentu mereka ketika berada di tempat mereka itu tidak bisa diterapkan segala macamnya. Ya kan? Ada teman saya jurusannya akidah filsafat. Tapi ternyata dia jadi manajer susu berada di Pulau Jawa. Kenapa? Karena dilihat dia di situ banyak peternak-peternak segala macam dan segala. Ya, ternyata malah tingkat usahanya lebih tinggi. Nah, pertanyaan kita adalah bukannya yang dia lakukan filsafat, filsafat dengan manajer bisnis tentang susu apa namanya ini ternak susu sapi. Karena yang dilihat dia bukan itunya, kata dia. Saya melihat peluang pemikiran praktisme dalam filsafat, sehingga saya menyatakan bahwa ini penting, menggerakkan kebutuhan masyarakat yang lebih baik. Makanya saya belajar ilmu manajemen lagi. Nah, berbeda lagi dengan bidang ilmu. Jadi kita tidak menyalahkan apa yang dia dapatkan selama 5 tahun yang lalu. Menurut kita itu sia-sia kan? Apa sia-sia? Dapat 5 tahun yang lalu, ketika bekerja kok berbeda, kata dia. Nah, ternyata itu tidak, kata dia. Justru ketika saya belajar 5 tahun yang lalu, lah, saya hanya mendapatkan pola pikir sedikit saja, hingga mendapat seperti itu. Ya, tidak ada masalah. Ada orang yang perlu waktu 1 tahun, 5 tahun, 3 tahun itu. Kemudian dilema yang dibilang Bu Laila tadi, ya dilema yang kita hadapi ya seperti itu. Kadangkala kebutuhan yang kita lakukan dengan masyarakat yang menginginkan itu berbeda. Kenapa? Karena kalau kita di sekolah kan terikat ya. Kita kan terikat dengan aturan, kita terikat dengan kurikulum, kita terikat dengan perencanaan dan segala macamnya. Ya, tetapi tolak ukur yang kita dapatkan ya tentu yang seperti ini, seperti ini. Nah, makanya sekarang dengan kondisi yang ada, kita sekarang diarahkan bagaimana juga ada pihak luar dengan tak tahu sekarang kurikulum. Kalau kami misalkan di kurikulum Merdeka kita, itu kita harus ada pihak luar yang kita datangkan sekali-sekali memberikan pencerahan terhadap kondisi entah seminar entah apa segala macam supaya ada nuansa baru sehingga orang juga bisa paham oh ternyata pendidikan itu bisa bergerak ke tempat yang lain. Contoh misalkan kita di STAIN ini kan orang menyatakan STAIN ini sekolah agama, mana bisa dia berpikir tentang ekonomi segala macam. Tapi kita undang orang-orang ekonom dari HIPMI, dari Kadin, dari apa dengan itu segala macam. Kenapa? Karena kita katakan tidak semua mahasiswa begitu dia tamat dia bekerja sesuai dengan bidang ilmunya. Mungkin dia akan bekerja di luar bidang ilmunya, tetapi bidang ilmu yang ada itu bisa memberikan motivasi besar ketika dia bergerak ke dalam sistem yang seperti itu. Nah, contoh misalkan, dia ternyata di bidang manajemen pendidikan. Peluang yang ada itu adalah bidang ekonomi. Gitu kan? Nah, bagaimana menyatukan? Ya, ternyata pendidikan
juga bisa menghasilkan ruang lingkup ekonomi baru. Ya kan? Dalam bentuk apa ya ketika dia bisa apa namanya nih membentuk suatu lembaga pendidikan dan segala macam ya kan, pengelolaan keuangan kan juga ada nih. Nah, atau dia bisa membentuk suatu apa tuh model kursus baru dan segala macamnya. Bahkan di luar itu lagi dia bisa. Apa itu? Ternyata dia jadi pengusaha kue online dan segala macamnya. Nah, pendidikan apa yang dia dapatkan di situ sehingga berbeda dari apa yang dia hasilkan. Nah, kan pendidikan yang seperti apa? Ya pendidikan kepada konteks entrepreneur masyarakat sehingga bisa bergerak menjadi lebih baik. Ada tamu. Iya, iya. Nah, oke, jadi saya katakan bahwa oke, inilah yang sama-sama kita lihat di dalam dimensi-dimensi pendidikan bahwa tingkat adaptasi dia terhadap lingkungan itu perlu dibina pelan-pelan. Bina pelan-pelan sehingga bisa bergerak. Nah, makanya kesetaraan dan segala macamnya itu pilihan-pilihan yang harus dia buat. Itu saya pikir peluang-peluang yang lebih baik. Jadi lingkungan pragmatisme yang dibiak di dalam realitas pendidikan itu juga membentuk lingkungan pragmatis itu ya itu kepekaan dia terhadap kondisi sosial. Jadi caranya macam mana ya kita belajar itu tidak hanya tentang kita, tapi bagaimana berbicara tentang orang lain. Nah, ya kan? Makanya kadang-kadang saya bilang begini, eh, dalam misalkan pembelajaran misalkan di perguruan tinggi saya katakan, ya ke mahasiswa, Anda tidak mesti saya bilang belajar dalam suatu bidang ilmu yang sama, tapi ketika ada ruang kosong atau materi kosong, Anda juga bisa mengambil atau mendengarkan di tempat yang berbeda. Misalkan kita pendidikan, kita dengarkan pengajaran hukum, kita pengajar akuntansi dan segala, hanya mendengar saja duduk. Nah, supaya wawasan itu mulai muncul. Mungkin barangkali kita belajarnya di sini, mungkin ke depan kita punya ruang lingkup eh, kehidupan kita itu berada di lingkungan yang berbeda dari apa yang kita pikirkan hari ini. Nah, itu yang pragmatisme itu berada dalam titik yang seperti itu. Pemahaman terhadap kondisi lingkungannya. Oke, saya pikir mungkin ada eh, tanggapan mungkin yang lain. Oke, itulah yang saya pikir yang bisa kita saya tanggapi. Ya mudah-mudahan pragmatisme ini bukan 100% salah ya. Orang berpikir oh, dia sangat pragmatis sekali berubah, 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 berubah. Baik. Kepandaian cara kita melihat perubahan itu, gitu kan. Perubahan itu yang kita harus merapat. Nah, apalagi dengan kondisi misalkan ada teman-teman yang bilang, wah ini terjadi perubahan pimpinan A, B, C. Ya, kita merapat. 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 Tapi kalau kita hanya bertahan pada satu sisi saja, ya risikonya ya tidak akan bisa bergerak. Jadi yang kita pahami dari pemikiran pragmatisme dalam dunia pendidikan bahwa berikanlah kebebasan orang untuk berpikir dalam rangka memperkuat kehidupannya. Jadi jangan kekang dia dalam suatu bidang ilmu tertentu. Berikan dia bebas. Supaya apa? Supaya dia akan menemukan satu titik nadir dalam kehidupan dia yang bisa dia bikin manfaat bagi orang lain. Bisa saja satu ilmu yang sama yang dia hadapi, tapi manfaatnya berbeda ketika dia berada pada lingkungan yang. Kenapa? Karena dia tidak membaca situasi. Ya kan? Kalau dia tidak bisa membaca situasinya, ya sulit. Nah, pragmatisme itu kekuatannya terletak bagaimana cara kita bisa membaca situasi lingkungan di mana kita ada. Nah, itu pilihan itu berada di kita. Ya. Oke, saya pikir ini ada yang lain atau cukup? Hmm. Ya, wah ini kayaknya pragmatisme nih.